Allah Roh Kudus, muji dan menyembah Engkau Tuhan. Bahkan Tuhan, semua Engkau sudah hadirkan di tempat ini. Ada kerinduan untuk mendengar isi hati Tuhan. Amin. Kami mau belajar firman-Mu seperti Yesaya, bagaimana dia mendapat panggilan-Mu. Dan kami percaya kami juga dipanggil oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, urapan Allah ada pada kami sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau hendak sampaikan. Dalam nama Yesus hamba berdoa, haleluya, amin. Amin. Shalom, selamat pagi, kekasih-kasih Kristus, luar Selamat biasa. pagi. Saya akan menyapa satu persatu Shalom, waktu ini. shalom. Shalom. Sesuai tema pagi ini adalah firman Allah adalah cermin rohani. Amin ya. Amin. Amin. Nah, saat kita membaca firman, kita ditelanjangi, betul? Ya, itu pengalaman saya awal bertobat. Begitu baca firman, aduh, apalagi Amsal ya. Jadi itu sebabnya kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, kita harus menyadari bahwa firman ini sangat penting. Ya, karena firman itu menggambarkan siapa diri kita. Coba kita lihat ayatnya ya, di dalam Yesaya 6. Saya akan bacakan ya. Saya mulai dari ayat 3 ayat 3. Di atas ayat 1, Yesaya mendapat panggilan Allah. Ayat 3, dan mereka berseru seorang kepada seorang. Katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap lalu berkata. Ayat 5. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Amin. Kita sudah baca firman Tuhan ini. Itu sebabnya tadi waktu Pak Untung mengangkat pujian, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Kita imani bahwa saat kita memuji firman ini, ya, kita kudus, kuduslah. Maka Alkitab mencatat seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan Amin. suara orang yang berseru. Saudara mau posisi apapun, tapi kalau saat kita berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, dunia goyang saudara. Asal kita serius dan benar-benar yakin bahwa kita sedang menyerukan bahwa Allah yang Maha Kudus, maka goyanglah ya tempat itu. Bahkan di ayat 4 bilang, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Asap berbicara awan kemuliaan. Ya, kenapa kita harus Amin. ada penyembahan kepada Tuhan? Ada asap, ada kemuliaan Tuhan turun. Sehingga kita yang sekarang ada merasakan sesuatu, masalah tak henti-hentinya, ada aja. Tapi saat kita teriakan, kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Nah, di situ ada kemuliaan Tuhan turun atas kita, saudara. Ya, Amin. jadi kita sebagai hamba-hamba Tuhan sebetulnya fokus kita hanya kepada Dia dan Dia. Ya, Roma 11 ayat akhir itu, oleh Dia, kepada Dia, dan hanya kepada Dia saja. Ya, nah pagi hari ini firman Allah adalah cermin rohani. Kenapa kita penting sekali harus membaca walaupun kita sudah melayani puluhan tahun. Jangan bilang, udah hafal. Jangan. Karena saat kita membaca firman, kita sedang berkaca diri kita. Sebelum kita kasih ke orang lain kaca itu, kita dulu yang berkaca. Amin dong ya. Amin. Amin. Kalau Tuhan itu ibarat cermin, cermin itu nggak pernah berubah. Amin. Nggak pernah. Mau alis bengkok, ya kan, bedak tebal sebelah, cerminnya tetap cermin, saudara. Firman tetap firman. Ada amin ya. Amin. Jadi kalau firman itu ibarat cermin, maka cermin tidak berubah. Tapi siapa yang bercermin pasti berubah. Nggak mungkin enggak. Itu harga mati. Siapa Amin. yang bercermin, siapa yang baca firman Tuhan, siapa yang melihat Tuhan lewat firman-Nya, kita pasti berubah.
stop benci, stop judi, stop selingkuh, stop semua yang kegiatan daging-daging itu. Pasti karena cermin itu. Jadi betapa pentingnya firman itu. Jangan bilang, saya udah baca 14 kali. Jangan. Kita sudah baca, tapi kalau kita tidak bercermin di situ, cermin itu tetap begitu, kitanya ini yang nggak pernah berubah. Ayat 5 saya ulangi, celakalah aku binasa, kata Yesaya saat Yesaya dipanggil Tuhan. Dipanggil untuk menjadi alatnya, bukan dipanggil mati ya. Kita semua ini kan Tuhan panggil, amin. Tidak ada yang tidak dipanggil. Cuma ada yang responi, ada yang tidak. Ada yang pura-pura tuli padahal mendengar. Tapi dia nggak mau yes kepada panggilan Tuhan. Nanti sudah mentok. Ya, kayak kemarin saya mau saksikan sebelum saya lanjut. Ntar saya lupa masalahnya. Karena ini masih anget. Kalau yang ada Facebook sama saya sudah tahu ceritanya. Hari Senin, ini kan Rabu. Iya, 2 hari yang lalu. Saya di WA sama tim pengembalaan gereja lokal saya. Tante, ada pelayanan di rumah sakit lumayan besar ya. Tapi orang muda. Tapi kanker. Tapi ini, banyak tapinya, saudara. Bagi saya, tapinya saya nggak peduli. Agamanya saya nggak peduli. Saya peduli kepada jiwanya, amin. Saya peduli kepada jiwanya. Dan kami tim datang di situ. Ya, di rumah sakit. Saya pikir nenek-nenek tua, ya kan, yang udah lemes. Enggak, saudara. Kalau saudara lihat orangnya tuh segar. Karena saya rasa dia belum 50 kali. Perempuan ya. Kenapa kami yang harus disuruh? Karena dia perempuan. Bukan Pak Gembala. Kalau laki-laki dia bilang saya jalan. Tapi karena ini perempuan, ayo tim pengembalaan. Datang ke sana berdoa. Dari sebelum sampai di lokasi saya sudah ngomong sama tim saya. Dengan tim saya bilang kalau Tuhan sudah mulai berbicara dengan saya, kalian dukung dalam doa saja. Ya. Ya, karena Bu Eri tahu saya kalau mengalami orang-orang yang bukan seiman, dia sudah tahu ya, apalagi itu Buddha, ya. Perasaan saya kayaknya aduh, belum sampai saya udah kayaknya udah kepengen serbu aja, saudara. Oke, begitu masuk di kamarnya, ternyata masih muda, masih bisa ketawa, masih seperti tidak sakit, saudara. Nah, daripada dia menceritakan dia ini, dia itu, saya bilang udah stop. Ya, kita nggak perlu tahu semua tentang apa yang kamu, yang begini, yang begono. Saya langsung cut dan saya bilang begini. Karena habis waktu mau dengar dia punya cerita. Amin. Ya, dan saya merasakan hadirat Allah sudah ada. Saya langsung bilang, sebelum kita lanjut, saya mau tanya. Karena kita tidak seiman. Saya hanya bertanya satu pertanyaan. Namanya Juliana. Apakah Ibu Juliana percaya bahwa langit dan bumi adalah ciptaan Tuhan? Belum kelar ngomong dia bilang amin. Saya kalau dia udah seperti itu, yes, respon ada. Amin kan? Iya kan? Tidak tuli lagi, respon ada. Amin. Ya, saya sudah banyak lihat dengar Yesus di YouTube. Wow, Pak Andre tuh. Udah banyak dengar Yesus di YouTube. Kan enak sekali dia. Berarti dia kayaknya 60% sudah tahu Yesus itu, tapi belum kenal. Amin ya. Langsung saya langsung itu. Saya bilang, oke, kalau Bu Natalia Yuliana percaya bahwa Yesus yang Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi, boleh saya ajak doa Ibu Juliana untuk masukkan Yesus di dalam hatimu? Mau. Nah, ini dia. Sakitnya kanker payudara, mata sebelah kanan tidak bisa melihat, dan lain-lain. Katanya ada kerusakan di otak lah, apa ya, itu saya nggak mau tahu. Yang penting Tuhan tidak pernah bekerja separuh. Dia yang memulai, dia yang menyelesaikannya. Saya mulai, ikuti doa saya. Bu Eri sudah tahu doanya apa. Buka hati, sebut, terima Yesus, undang dia. Singkat cerita, Yesus sudah dalam hatimu dan engkau sudah ada dalam di hati Yesus. Karena kalau saya mau katakan di sini doanya panjang. Amin. Ya. Terang waktu saya cuma sedikit. Amin. Dan dia suka cita, tapi waktu dia saya tuntun untuk terima Yesus, nangis.
muka merah, hidung meleleh, mata pakai kacamata, dia netes itu air mata. Nah, ibunya yang Budanya Buddha, saya nggak doain dia, tapi hadirat Allah menjamah kita semua. Saudara tahu, maaf kata saya mau katakan. Mungkin ada yang sarapan, saya harus ngomong. Itu ingusnya udah meleleh kayak kue teo siram punya kuah. Dia kagak seka, saudara. Mamanya, bukan pasiennya. Masuk itu tanda kita sedang melayani Juliana, mamanya dijamah Buddha. Ingusnya panjang, nggak putus, trut gitu, netes ke dia punya kaos. Karena hadirat Allah bukan cuma buat yang sakit, buat kita semua, termasuk kita yang melayani. Kami pulang sukacita, saudara. Karena saya bilang 1 jiwa bertobat, luar biasa. 1 jiwa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pulangnya kita diajak makan, saudara. Ya, nggak nolak, lapar habis pelayanan, nggak nolak. Jangan gengsi, hai pelayan Tuhan. Jangan sok gengsi padahal lapar, ya. Oke, lanjut. Lanjut. Jadi di sini dibilang ayat 5, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Kekasih-kekasih Kristus, yang keluarga yang ajak makan itu, dianya juga dilayani karena penuh kebencian. Jadi, sekali mendayung, berapa yang kita capai, saudara ya? Yang sakit, mamanya, dan orang ini, 3 orang, saudara. Amin. Ada teman saya bilang begini, doain itu si mamanya. Dia bilang nggak perlu, kalau dia tutup hati mau apa? Mau pakai bom juga percuma, kagak bakal masuk. Nggak usah. Tuhan bekerja, entah kapan kita kagak tahu. Bagian kita sudah lakukan. Pasti dia dijamah. Karena waktu kita bilang mau doain, dia bilang, enggak ya, saya percaya Tuhan itu sama, suka-suka lu deh. Orang kalau udah ngomong begitu, apapun yang kita mau ngomong, nggak bisa. Amin. Ini contoh-contoh sedikit pelayanan, ya. Ya, kalau kita berpegang di teori kita nggak dapat mata kuliah tentang seperti ini. Tapi itu langsung praktek Roh Kudus bagaimana melihat suasana. Amin ya. Lanjut. Jadi cermin itu, firman itu memantulkan kita apa adanya. Kalau itu kaca muka kita yang kita alis bengkok lah, lipstik yang tebal sebelah lah, ya kan? Tapi ini firman memantulkan diri kita apa adanya. Firman Tuhan adalah cermin rohani yang dapat memperlihatkan siapa diri kita di hadapan Dia. Saya ingat mama saya almarhum, kalau dia bilang, sakit pantal leher. Ini belakang ini kata orang Manado bilang pantal leher. Saya bilang, udah mas, saya nggak mau doain, baca aja firman. Begitu dia baca, saya suruh baca dia Mazmur, Amsal. Dia bilang, aduh itu kita katanya. Besokannya saya telepon, mama sembuh. Hanya firman. Bukan hanya. Firman itu luar biasa. Firman menyembuhkan. Amin, amin. Jadi kemuliaan Allah itu ibarat cermin rohani yang dapat memperlihatkan seseorang yang sesungguhnya. Bukan KW. Kita bisa tahu siapa kita. Itu sebabnya saya dulu kalau baca, aduh Tuhan ampun, Tuhan ampun Tuhan. Firman cuma 1 baris, kita ampunnya 10 kali. Supaya kita bersih. Amin ya. Jadi saya melihat, ya, dan sampai dia bisa berkata, celakalah aku binasa. Aku seorang yang najis bibir. Di situ Tuhan memperlihatkan siapa kita sebagai manusia. Yang ternyata manusia melihat dirinya seperti yang dilihat Nabi Yesaya. Kita saat baca firman, seperti apa yang Yesaya alami, pasti kita semua alamin. Amin. Pasti. Nggak mungkin nggak pura-pura nggak tahu gitu, pur-pur gitu kan. Omdo nggak mungkin. Pasti aduh Tuhan ampun Tuhan. Iya kan? Apalagi kalau di Amsal, itu najong. Iya kan? Najong. Ya. Jadi kita sadar bahwa manusia adalah orang berdosa. Enggak, kalau sempat catat-catat Yesaya 5 ayat 5, manusia bukan Allah, Ayub 9 ayat 32. Manusia adalah makhluk yang menciptakan kesusahan bagi dirinya sendiri, Ayub 5 ayat 7.
Bukan Tuhan yang kasih, tapi kita sendiri yang membuat kesusahan sendiri. Masalah cuma kecil kita besar-besarin. Bener nggak? Padahal Tuhan mau masalah besar, mari kita perkecil. Tuhannya yang kita perbesar. Amin, Ini amin. masalah kita. Pakai ngoceh lagi. Kan Tuhan, saya sudah begini, saya sudah begitu, saya sudah begini. Tuhan bilang, emang uangmu itu semua punyaku, kalau dia boleh ngomong. Ya kan? Manusia adalah makhluk yang hari-harinya diwarnai kesukaran dan kesulitan. Yohanes 16:33. Betul? Kita di tengah orang yang najis, ada aja. Ada aja. Dan manusia adalah makhluk yang memerlukan keselamatan. Sudah dong, semua tahu. Sudah di luar kepala, Yohanes 3:16. Di luar kepala, makanya nggak selamat-selamat. Masukin itu keselamatan di dalam otak. Jangan di luar otak. Ya. Saya lagi ngebut karena udah pengen sharing, saudara. Manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup tanpa bantuan Allah. Semua tahu ya, Mazmur 127 ayat 1 saya mau bicara ya. Berkat Tuhan pangkal selamat, Mazmur 127 kita harus tahu. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kita, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Orang kaya dunia, dia piara preman berapa orang? Jaga dia. Tapi apakah dia ada perlindungan Allah? Tidak, saudara, kalau dia tidak menjadi manusia baru. Dia cuma aman kalau takut ditembak sana sini. Tapi dia nggak tahu sorga menembak dia, saudara. Kita ini orang percaya, nggak perlu panggil preman jaga kemana kita pergi. Malaikat berjuta-juta laksa mengiring kemana kita pergi. Malaikat berperang ke daerah yang serem, di sana sudah malaikat ada. Melindungi kita yang bakal ke sana, apalagi MTC ini melayani ke luar-luar daerah. Roh-roh teritorial, perdukunan, apalagi daerah sana. Itu perdukunan. Tapi kita ingat roh dunia lemah dan miskin, tapi Roh Kudus dahsyat dan ajaib. Pegang itu. Walaupun kita merinding. Kalau kita kalau ada itu barang, kita pasti merinding, saudara. Kuping jadi gede, itu ada berarti. Langsung, nggak usah bilang dalam nama Yesus. Langsung tembak, darah Yesus. Dalam nama Yesus panjang, pendekin, darah Yesus. Ngacir sambil terbakar, angus. Nggak bakal balik lagi. Itu sebabnya mengapa saya ulang-ulang kali. Ngetim itu harus jaga kekudusan. Kekudusanmu Bapa, penuhiku, yang ikut. Kekudusan. Tidak ada serangan-serangan. Itulah yang. Amin. Jadi itulah, saudara, yang beberapa firman Tuhan yang sudah bilang, yang kita sudah bacakan tadi. Itulah sebabnya Daud, ya saudara, mengungkapkan rasa kagumnya akan Allah yang begitu memperhatikan manusia. Di dalam Mazmur 144 ayat 3 saya akan bacakan. Mazmur 144 ayat 3. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya? Kita kadang lupa. Kita ini dia perhatikan, bukannya dia nggak perhatikan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata, jangankan orang lain mau colok, kita mau nyolok aja nggak bisa. Betul? Debu masuk, kita udah kerepotannya minta ampun. Langsung cari obat tetes. Padahal Tuhan pelihara. Karena kita biji mata Tuhan. Kita harus sadar, saudara. Daud bilang, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya? Kadang kita lupa bahwa Tuhan itu cuek. Kadang kita lupa kalau Tuhan memperhatikan kita. Kita merasakan Tuhan cuek. Kalau Tuhan cuek, ya Yesaya 59 ayat 1 dan 2. DOSA. Membuat Tuhan pongo, tuli, budak. Dosa. Dia memperhatikan. Setiap menit, setiap detik. Ya Tuhan, tiap jam, menit, detik.
ku memerlukanmu. Engkaulah yang Amin. memberi sejahtera penuh. Itu sebabnya kenapa saudara harus memiliki puji-pujian, lagu-lagu rohani yang menusuk hati. Yang menyadarkan kita bahwa kita ada di tengah-tengah dunia yang jahat. Aduh, Di kamu punya tengah-tengah yang rokok di sini, najis aku bibir. tabur. Nah, poin berikut. Tuhan memperhatikan bahwa sesama kita berada dalam tanggung jawab kita. Jangan selamat sendiri. Jangan merdeka sendiri. Yesaya melihat, ia tidak saja melihat dirinya, tetapi ia melihat juga sesamanya yang perlu ditolong. Di situ dibilang, ayat 6, inilah yang ia katakan. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Mari kita yang sudah responi panggilan Allah, itu orang-orang sekitar kita yang najis bibir, dengan kuat kuasa Allah kita kuduskan mereka. Itu tugas dan tanggung jawab kita. Mari saya mau tutup di Yehezkiel 3 ayat 18 sampai 20 ya. Sisanya kita mau sharing aja. Saya suka sharing. Yesaya. Yehezkiel, sorry. Yehezkiel 3 18 sampai 20. Yang pintar mencatat. Perikopnya di atas ayat 16, Yehezkiel dipanggil menjadi penjaga Israel. Ganti nama saudara. Ya, masing-masing. Sylvie dipanggil menjadi penjaga Israel, artinya orang-orang sekitar kita. Israel jauh. Itu bagian Yehezkiel, saudara ya. Amin. Nah, saya akan bacakan mulai 18. Dari 16 aja deh ya, supaya kita tahu. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku, kata Yehezkiel. 17. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau, saudara dan saya ya. Yehezkiel sudah almarhum, sudah rib. Kita yang masih hidup. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Nah, ini 18. Kalau engkau berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tahu nggak? Jadi jangan selamat sendiri. Kita bertanggung jawab atas orang-orang di sekitar kita yang masih najis bibir. 19. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tapi engkau telah menyelamatkan jiwamu. Dahsyat enggak? 20. Jikalau seseorang yang benar berbalik dari kebenarannya, dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Lanjut 21 karena di situ poinnya. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar, Orang benar di sini memperingatkan sesama hamba Tuhan, memperingatkan sesama gembala, memperingatkan sesama, pokoknya sesama yang salah. Orang benar loh di sini. Udah bukan orang jahat lagi. Saya ulangi. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup sebab ia mau menerima peringatan dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Amin. Jadi kita punya tugas. Ya, jangan biarkan gembala udah nyerong, jangan biarkan sesama pendeta udah nyerong, jangan biarkan sesama jemaat sudah nyerong. Tegur. Kalau enggak, darahnya kita tanggung. Firman sudah kita bacakan. Ya,
Kita adalah Yesaya akhir zaman. Yehezkiel akhir zaman. Jangan tunggu kita mendapatkan titel, jangan tunggu kita menjadi majelis gereja, jangan tunggu kita menjadi sesuatu di dunia ini. Karena Tuhan langsung berhubungan dengan kita. Tiap langkah kita Dia awasi. Jadi jangan bilang, saya cuma jemaat biasa, saya masih begini, jangan. Kalau masih, mari bertobat sungguh-sungguh. Responi panggilan Tuhan. Jangan pura-pura budak, pongo, tuli. Jangan sampai udah kayak yang kemarin itu. Kenapa dia otomatis langsung bilang mau? Karena dia dalam keadaan seperti itu. Dan saya percaya, soal dia mau disembuhkan atau tidak, Tuhan berdaulat. Bagian kita sudah bawa dia percaya Yesus, dan saya percaya karena dia terkapar di tempat tidur, namanya tercatat di sorga. Nggak usah pakai ilmu teologi tinggi. Kan dia belum begini, kan dia belum begitu. Tuhan sendiri yang hadir di situ. Amin. Baru nyaho. Jangan, belum sini, belum dibaptis, belum begini. Gereja mendirikan tembok untuk umat Tuhan masuk ke sorga. Betul. Mari kita orang-orang yang penuh roh. Terobos. Patahkan palang-palang bersih, pintu-pintu tembaga yang menghalangi orang ketemu Tuhan. Amin. Saya yakin dia mendapat mujizat. Amin. Seandainya dia mati dengan penyakitnya, tubuhnya binasa, rohnya selamat. Amin. Yes. Dan berdoa untuk firman Tuhan, sisanya kita mau sharing. Seru. Amin. Mantap. Makasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau menegur kami pagi hari ini Tuhan. Jadikan kami Tuhan, Yesaya akhir zaman. Buka telinga kami Tuhan. Kami tidak mau budak, kami tidak mau tuli dengan panggilan-Mu. Kami mau responi panggilan-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau yang sudah pilih kami hadir. Baik yang sedang sakit, baik yang masih dalam keadaan pemulihan, kesehatan, atau apapun. Hamba percaya firman-Mu menembus, menerobos ke dalam setiap kami yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Betapa pentingnya firman-Mu, karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Sehingga pada malaikat menyerukan, kudus, kuduslah Tuhan, maka dunia bergoncang. Biarlah pagi hari ini bumi bergoncang karena pujian penyembahan orang-orang percaya. Terima kasih Bapa yang tidak berasal daripada Tuhan cabut, tapi yang berasal daripada Tuhan meteraikan itu, agar tidak dicuri oleh iblis. Hamba kembalikan segala pujian, hormat, syukur, keagungan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Pastor Eri. Amin. Wow, luar biasa. Wow. Yes. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara terbakar pada pagi hari ini. Iya, saya panas. Ini panas tuh, padahal di Sydney udah mulai dingin. Sydney udah mulai dingin. Yang khotbah panas ini kelihatannya. Tapi Roh Kudus membakar. Saya dulu yang kebakar. Diberkati firman Tuhan. Iya, betul. Sekarang boleh kasih emotikonnya dong. Yes, thank you Kakak Silvi yang Tuhan pakai luar biasa untuk meneduhkan kita. Yes, wah ini belum apa-apa sudah ada yang angkat tangan ini ya. Sudah tidak tahan lagi untuk sharing. Baik, tadi firman Tuhannya saya suka sekali saudara. Kenapa? Itu yang Kak Silvi sampaikan itu persis seperti apa ya yang kita pernah jalani bersama. Kalau Kakak Silvi, saya tahu kalau melayani itu enggak pakai babi bu bebo ya. Datang ke satu tempat itu enggak pakai ngobrol, enggak pakai gosip dulu. Nah, ini menjadi satu contoh buat kita sebagai pelayan Tuhan ya, teman-teman. Kadang-kadang kita datang berdoa kepada satu rumah gitu, tapi kita begitu masuk, bukannya mempersiapkan hati, siapkan apinya, tapi malah gosip dulu. Aduh, parah. Dulu. Akhirnya hilang kuasanya. Kenapa? Kita kan dibilang tidak boleh najis bibir. Ya, tidak boleh najis bibir. Nah, kalau Kakak Silvi itu, begitu kita datang ke satu tempat, langsung hajar firman dulu. Terus langsung pelepasan. Ya, itu yang pengalaman kami melayani bersama dengan Pastor Silvi. Dan sampai hari ini saya coba terus menerapkannya, karena
Begitu kita ngobrol tentang hal-hal yang lain, nah itu akan akan membuat kita atau api kita juga berkurang. Masuk Gagal aja, kita fokus. datang mau buat apa? Begitu masuk Ya. rumah langsung firman, Bahasa roh. langsung pelepasan. Udah itu otomatis tuh pelepasannya ya Kak Sylvia. Langsung iblis setan Kemuliaan Tuhan keluar. turun. Kemuliaan Tuhan Iya, turun. dahsyat. Ya. Hari ini Berasap. tentang firman adalah cerminan rohani. Saudara, betul firman Tuhan itu sebagai cerminan hidup kita ya. Saya sedikit summary. Ya. Amin. 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 Yes. Ya, luar biasa ya, pasti kita diberkati. Tadi Kak Silvi begitu. Kok nggak ada suara? Lagi freeze kelihatannya. Malah terlempar. Ibu Eri, Ibu Lina, makasih Pastor Selfie yang kayak Pak Selfie bilang tadi, kadang gereja menjadi tembok. Iya, saya sangat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Jadi maksud saya di sini kayak kan saya pernah tangani orang anak LGBT. Ya. Iya. LGBT. Jadi dia itu kena HIV dan dia itu agama Muslim. Cuman dari gereja kami tidak mau melayani, alasannya dia harus dibaptis dulu. Tuh, harus terima Tuhan Yesus. Tuh. Jadi saya yang layani, saya dengan teman sendiri kami datang berdoa gitu. Iya kayak pendeta Selvi bilang, saya langsung tanya, tidak basa-basi, langsung tanya, kamu percaya Tuhan Yesus? Iya, saya percaya. Kamu mau terima Tuhan Yesus? Iya, mau. Jadi saya langsung doakan, pas ada aqua di gelas, apa ini perbuatan saya salah atau tidak? Ada aqua gelas itu, saya ambil langsung saya tepuk di atas kepalanya gitu. Saya bilang gini, terima Tuhan Yesus, ambil air aqua itu saya taruh di kepalanya. Saat itu habis selesai itu, kita tutup doa, pulang enggak cukup, belum sampai di rumah dia putus napas gitu. Jadi sempat saya jadi disorot ya di gereja karena memang bukan pelayanan, bukan karena saya sudah lapor di gereja, maksudnya hamba-hamba Tuhan bisa enggak ada layani, tapi mereka bilang terlampau jauh, baru dia agama Muslim Ibu G, baru dia juga kan HIV. Jadi saya bilang, Pak, HIV itu kecuali kalau ada luka bersentuhan itu jangkit, tapi kan tidak, saya kasih gitu. Ayo, enggak ada yang mau. Akhirnya saya dengan teman itu kami nuntun dia terima Yesus dan kami pulang belum sampai di rumah dia putus napas. Jadi pada saat dipanggil ke rumah sakit, ini mau diapakan? Jadi keluarganya bilang, iya tapi dia sudah terima Tuhan Yesus, mau ditanam bagaimana? Jadi saya bilang gini, enggak apa-apa, kalian mau tanam secara Muslim, silakan. Saya bilang, silakan. Sampai saya diskorsing dari pelayanan karena saya diskorsing di situ, diskorsing dari pelayanan. Dia bilang, apa saya terlampau jauh melangkah gitu. Tapi saya percaya walaupun manusia skorsing, yang penting bukan Tuhan yang skorsing gitu. Jadi mulai dari situ banyak pengalaman yang saya tangani, khususnya orang-orang yang kaum kedar ya. Akhirnya di situ saya bentuk rumah-rumah singgah. Jadi
pelayanan saya memang di situ untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi memang betul kayak Ibu Selvi bilang sama Ibu Eri, kita melayani orang yang tidak seiman dengan kita, jangan kita mendengarkan basa-basi. Langsung to the Iya. point. Mau terima Betul. Yesus, Iya. percaya Tuhan Yesus, langsung kita tengking situ, Betul. langsung kita doakan. Gitu. Karena kalau to the point gagal fokus, Bapak Ibu. Betul. Iya, Betul. betul. Gagal fokus. Jadi di situ pengalaman saya sangat diberkati firman Tuhan ini, kayak Ibu Selvi bilang, kalau kebenaran kita harus sampaikan. Jadi kalau orang itu tidak bertobat ya urusan dia, tapi kalau dia bertobat kita juga terima upahnya ya. Itu. Amin. Itu yang dari saya. Terima kasih Ibu Selvi, Dahsyat. terima kasih, Iya. Tuhan berkati. Jadi Iya. boleh saya respon nih ya. Iya. Jadi Bu, mau dikubur cara apa kek, yang penting jiwanya selamat sudah. Iya, benar. Betul. Ya, saya nggak apa-apa, saya harus saksikan ini. Dulu saya hafal, saya lupa sekarang. Dia seorang, aduh mudah-mudahan ada yang ingat siapa namanya. Jadi itu temennya Tri Utami, dia di rumah sakit Bintaro, kanker, ya. Bu Eri ingat nggak ya saya layani siapa tuh, artis rocker juga, saya lupa namanya. Jadi Iya, dia Tri Utami. kanker payudara juga segede kelapa. Tapi dia kepengen didoain sama pendeta. Karena dia pernah pacaran sama orang Manado. Nah yang hadir di situ keluarga musikusnya Anggoman gitu ya. Termasuk mamanya Eka Deli. Tri Utami juga datang. Karena dia musician ya, si ini. Rocker juga. Aduh saya lupa namanya. Terus saya tuntun dia terima Yesus seperti yang ibu bilang. Tapi ibu pakai air nggak apa-apa, itu hikmat ya. Itu hikmat. Iya. Terus dia katanya udah bukan katanya, bibirnya udah kering karena mau telan satu tetes air aja udah nggak bisa. Gede banget kayak kelapa sebelahnya itu. Begitu terima Yesus, dia aus minta minum. Nah mamanya yang berjilbab bawa aqua gelas pakai sedotan, habis satu gelas saudara. Yang tadinya nggak bisa telan satu tetes pun. Dia terima Yesus, begitu anaknya minum satu gelas aqua, mamanya datang kepada saya. Ibu, saya mau kenal Tuhan anak saya. Oh, 2 orang. Dia sama mamanya terima Yesus. Akhirnya minggu depannya atau berapa hari kemudian Tri Utami, Tuhan pakai saya layani. Kalau itu Bu Eri tahu. Saya layani dia terima Yesus. Jadi pelayanan, jangan tunggu, oh belum dibaptis, oh dia AIDS, oh dia itu setan. Iya, betul. Tapi itu benar. Jangan tunggu ini dan itu. Mau tunggu harus katanya beribadah dulu, katanya 3 bulan lah di gereja. Udah mau mati besok mau suruh ibadah. Betul nggak Bu? Iya, Jangankan benar. besok, on the way dia mati. Karena jiwanya benar, selamat. Pastor. Tubuhnya binasa. Ini salah satu contoh, saudara. Ya. Oh, Nunung Wargiman. Rocker. Nunung Wargiman. Sekarang diingatkan Roh Kudus. Nunung Wargiman. Udah gitu, dia matinya Sabtu, Minggunya saya repot dengan artis orang Manado. Ada di mana mayatnya? Karena rupanya disembunyiin. Dia pikir saya yang bawa. Karena sudah Kristen. Saudara. Mau dikubur secara apa nggak apa-apa, biarin. Artis-artis bingung cari dia di mana dan saya pun nggak tahu. Yang penting bagian kita bawa dia punya roh yang tadinya mau binasa, akhirnya selamat. Cuma dengan kuasa, bukan cuma, saya nggak mau pakai cuma. Karena kuasa itu wow banget. Karena kuasa Allah. Tubuhnya binasa, rohnya selamat. Amin. Ya, saya kembalikan kepada Allah. Amin. Iya, Puji nama makasih. Tuhan. Ya, Ibu Lina sudah Udah keluar gitu, ya? Ibu diskors, nggak apa-apa. Ibu diskors, Iya. tapi Tuhan peluk ibu. Tuhan peluk ibu. Tuhan rangkul ibu. Semangat. Iya, makanya waktu pas itu dia meninggalnya pas kami pulang, terus dia meninggal, jadi saya balik lagi ke rumah sakit urus jenazahnya karena harus keluar. Jadi mau keluar itu gimana? Saya ke Depsos minta surat tidak mampu untuk bisa ada kis keluar dan dia dibiayai dengan dari Depsos, jadi dia bebas keluar. Malamnya pas ada teman juga kedukaan orang China, mereka pergi satu gereja pergi, hamba Tuhannya pergi situ, pas saya ada. Oh, saya langsung ngomong, oh begini kalian,
Kalau orang-orang yang hebat bukan main. Kalian datang semua, giliran orang yang tidak mampu. Satu-satu yang kalian utus itu hamba-hamba Tuhan biasa. Dia bilang, tidak Ah, Ibu Devi. Tidak, kita begini-begini sudah, saya sudah tahu. Akhirnya saya dirisain, dia ada diskor gara-gara gitu. Jadi memang aduh banyak pengalaman gitu kalau melayani. Kalau iya. kesian orang yang tidak mampu, gereja itu sama sekali tidak bisa. Kurang dari Haleluya. kita sendiri yang harus bertindak untuk Ya, penyelamatan dengan kuasa Roh jiwa-jiwa. Kudus. Amin. Iya Ya. betul. Jadi jengkel kita dengarnya begitu tuh ya. Iya. Iya. Aduh. Ayo Pak Johan yang jadi gembala. Itu saja Pak Ya. Johan Pak, ya yang enggak. saya minta layani saja anak-anak pemulung saya, ada hamba Tuhan, orang di gereja hamba Tuhan sama-sama saya soal Alkitab, cuman dia lanjut dia jadi pendeta, saya tidak karena dia mau lanjut. Jadi saya bilang begini, Mas, layani pemulung Natal. Langsung dia tanya, ada budgetnya enggak? Berhenti kalau tanya-tanya budget, saya saja korban. Saya marah sekali. Buang ke laut, Bu. Iya, tanya budget, baru anak pemulung kasihan di mana dapat uang. Aduh. Bayar untuk pembicara. Ya terpaksa kita lagi. Aneh, Bu. Kebanyakan terjadi di Di botol kota-kota plastik, besar. Bu Devi. Iya, di kota besar. Karena kejadian ini saya di Makassar. Di kota besar kebanyakan hamba Tuhan begitu. Iya. Mau layani lihat Iya. merek. Aduh, parah. Pengalaman. Iya. Untung Pak Saya Johan enggak Oke. ya. Ya Pak Iya. Johan aman. Aman. Saya juga mau cerita nih Kakak Silvi, Ya. Bu Devi, Bu Lina. Jadi gini, ada satu gereja, ya pastinya Bu Silvi juga tahu gereja mana. Jadi ada satu anak baru dilepaskan dari kuasa jahat, ya dilayani sama MJC. Kemudian saya karena memang MJC nggak punya gereja, memang MJC ini hanya komunitas, kita arahkan ke satu gereja. Bertemulah kau di sana, ya. Dia bilang mau dibaptis, ya baptislah di sana. Saudara tahu nggak? Itu anak mungkin karena memang bukan orang yang punya harta ya. Jadi tidak begitu dipandang, padahal itu jiwa baru. Dan dia mau minta dibaptis, minta segera dibaptis mungkin karena dia pikir ini saya harus cepat dibaptis karena mungkin dia lepas dari kuasa jahat, sudah mau dimasukkan ke rumah sakit jiwa, udah mau dimasukin rumah sakit jiwa dia. Tapi setelah dilayani MJC itu dia lepas dan dimerdekakan. Nah waktu di gereja itu dia minta baptis, tapi gereja itu bilang begini, oh nggak bisa, kamu orang baru harus tunggu dulu minimal 3 bulan, ikut dulu katekisasi, kemudian baru boleh baptis. Jadi maaf ya gitu. Tapi di lain pihak ada satu anak orang kaya bisa langsung baptis gitu. Datang karena bapaknya orang kaya dan minta dibaptis dan dia langsung dibaptis gitu. Spesial loh dibaptisnya. Nggak perlu tunggu rombongan, tapi cukup dia sendiri saja bisa dibaptis. Haleluya. Ya betul. Ya kita nggak sebut nama gereja, tapi mungkin banyak kejadian seperti ini nih terjadi di banyak gereja, saudara. Kayak tadi Ibu Devi katakan ya, orang melayani dengan hati kok malah diskor. Selalu tuh kalau di gereja itu ada skor itu biasa kelihatannya. Tapi tidak untuk orang tertentu, misalnya orang kaya, tidak ada skor. Orang yang punya dana tidak diskor, ya tidak tidak pukul rata. Nah ini menjadi satu, saya bingung juga gereja kenapa di hari-hari ini seperti ini ya, kenapa nggak kembali ke jemaat mula-mula di mana pertama kali itu murid-murid menerima roh Pentakosta, mereka tidak pandang bulu, tidak orang kaya, orang miskin, bahkan di situ ada pemerataan ya, bahwa orang kaya menjual hartanya untuk supaya semua itu sama-sama menikmati dan mereka bertumbuh jiwa orang yang menjadi Kristen itu dari 3.000, 5.000 dan bahkan hari ini kita merupakan salah satu daripada hasil buah pelayanan dari rasul-rasul yang kepenuhan Roh Kudus dan yang menjadi saksi ya. Jadi saya pikir
memang banyak ya hal-hal ini terjadi. Mungkin Kakak Silvi juga menjadi salah satu hamba Tuhan yang mungkin mengalami itu ya Kak, tantangan ya di dalam pelayanan-pelayanan seperti itu. Oh, banyak. Tapi ya Ditentang, kita Oh, tetap banyak sekali, banyak diskor. sekali. Saya juga Banyak sering sekali. diskor, tetap mengucap Iya, syukur. mau Iya, dikeluarin iya, lagi. betul. Bilang bawa api Iya. kemuliaan. Iya, saya setuju tuh Bu Debbie katakan mau dikubur, mau ditanam dengan cara apa, yang penting jiwanya sudah selamat, sudah terima Yesus. Selamat. Iya, Iya. betul. Iya, saya kenal sama Kak Silvi juga memang banyak melayani kalangan artis juga ya, dibawa sama artis Eka Deli kalau nggak salah ya, untuk melayani kalangan artis, dan beberapa memang terima Yesus. Dan saya bersyukur bahwa pelayanan Kak Silvi ini menjadi role model juga bagi kami nih. Kalau Haleluya. saudara lihat MJC ini melayani dengan luar biasa, ini buah-buah apa ya, buah-buah pekerjaan yang Tuhan lakukan lewat kakak juga, yang sudah menuntun Haleluya. iya menjadi mentor kami ya, dan hari ini kamilah orang-orang yang junior-juniornya Oh, ini glory. dapat impartasi dan kami keluar Luar biasa. seperti dulu Kak Silvi. Puji Tuhan Kakak, dan Luar hari ini biasa. Kakak masih terus mementor kami. Puji Tuhan, silakan Yes. dilanjut. Terima kasih. Silakan direspon kalau Kakak mau. Iya. Cukup. Itu memang dinamika pelayanan. Iya. Ya, Semangat. betul. Iya. Makanya nanti Silakan Bu Lina. jangan Silakan Bu sampai Lina. jangan sampai Tuhan mengatakan, nyala kamu, hai kamu pembuat Itu dia. Aduh. Iya. Ya, Iya. saya Iya. memang pengembalaan itu banyak hal yang sering kali kita pernah dulu, bukan 1, 2, 3 kali ya. Waktu zaman COVID itu saya dimarah-marahin teman-teman pendeta karena kenapa Pak Johan melayani itu lagi COVID, pusing amat dengan COVID. Yang penting saya mau melayani orang-orang yang tidak ditangani, pendetanya menjauhkan, pendetanya takut, sudah mau mati itu orang, tidak dilayani, akhirnya saya ditelepon, pokoknya berangkat, saya dengan istri berangkat. Dan kemudian ada beberapa pengalaman pelayanan dan pengembalaan itu. Ada orang yang sudah mau mati di tempat tidur di rumah sakit, keluarganya minta dibaptis, minta pendeta-pendeta mau baptis, tidak boleh, katanya harus jadi anggota jemaat, harus apa? Iya, maksimal Ajaran 1 tahun jadi anggota dulu. orang Manado bilang so mau mati lah itu orang, masa mau tunggu lagi untuk baptis. Akhirnya saya dikasih tahu, bilang Pak Johan bagaimana ini, udah langsung saya ke rumah sakit, saya saya minta tolong ke rumah sakit, tolong siapkan ember, tolong siapkan waslap, saya basahin itu kain handuk, saya lap mukanya dari kepala sampai ke belakang sampai kaki. Habis itu innalillahi. Saya selap saya doa, serahkan dia sama Tuhan Yesus, dia terima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Setelah dibaptis itu dengan cara saya jadi kain itu saya celupkan di air, di ember, baru saya lap mukanya dari kepala sampai kepada kaki, sampai ke tangan dan lain sebagainya. Itu kan simbol-simbol yang hanya betul Pak Silvi, teman-teman. Sesudah itu dia meninggal. Waduh, luar biasa bahagia. Biasa. Makanya sekarang ini saya juga bingung gimana ya, harus ditanya dia gereja mana, sudah baptis, apa ini segala macam ditanya. Banyak syarat. Banyak syarat. Tapi ya itulah, masing-masing punya liturgi, punya doktrin, ya kita udah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi apa yang Tuhan taruh ya itulah kita kerjakan ya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Pengalaman itu indah bersama dengan Tuhan. Ya, terima kasih. Amin. Pak Johan, juga Bu Eri, buat kita semua. Masih, ya, kalau kita melihat, bukan melihat, kita sering dengar kadang-kadang Bu Omar Rosyil nyanyikan, gereja bukanlah gedungnya, bukan pula menaranya, bukalah pintunya, lihatlah dalamnya, gereja adalah orangnya, kitalah gereja itu. Sudahkah kita menjadi berkat
Kalau gereja secara organisasi memang punya aturan-aturan, kita harus menghargai. Tetapi kadangkala yang saya lihat juga gereja-gereja yang punya aturan pun kadang-kadang untuk hal-hal khusus, kalau mereka sungguh-sungguh sebagai personalnya, orangnya pribadinya akan melayani, dia juga bisa luas gitu loh. Jadi Amin. tergantung. Kita juga harus seperti itu. Amin, amin. Ya, masih ada Ibu Erni Lisbeth. Silakan Bu Erni Lisbeth yang sudah raise hand. Oh, masih ada waktu ya, Bu? Masih Ibuku. Puji Tuhan. Saya jadi ingat 3 hari yang lalu saya kan doain mami saya. Sebelum dia operasi, saya deklarasi dulu ya. Mami saya tuh dulu kan masa mudanya suka ke dukun. Bahkan bawa saya ke dukun. Pokoknya dia lagi dilayani oleh Ibu Elizabeth. Itu bisa loh, saya deklarasi. Tiba-tiba lidahnya tuh kayak pelok-pelok begitu. Ngikutin Ya. kata-kata saya itu salah-salah. Lucunya lagi pas ahli waris, saya bilang, dia bilang ahli laris. Mam, ahli waris. Ya laris. Wah, Riz, laris. Itu sampai 10 kali loh. Bu Selvi itu saya Penglaris bilang, kali pulang dulu, Bu jadi Lina, laris. penglaris. Saya bilang, iya karena dulu emang dia waktu jualan juga pakai penglaris. Waktu jualan juga pakai penglaris, waktu punya toko di. Iya, jadi itulah salah satu ya. Saya bilang dalam melayani itu memang kita kadang-kadang melayani keluarga itu kadang-kadang kita ya gitulah ya, kita seperti dikecilkan, direndahkan gitu ya. Saya dalam melayani keluarga itu, tapi saya bilang udah ini bagian saya. Pokoknya mami udah deklarasi. Nanti selanjutnya gimana Roh Kudus lah gitu. Tadi saya teringat Pak Johan bilang melayani ada yang ini Pak ya. Saya juga jadi teringat pernah melayani mamanya teman saya yang masa mudanya itu memang sangat aduh pokoknya sampai zaman Belanda itu katanya Pak anaknya aja dijual, perawannya dijual ke orang Belanda supaya dia dapat duit. Dan banyak, nah di akhir hidupnya dia sakit-sakitan, anaknya nggak ada yang mau ngurus kecuali teman saya ini. Itu Pak kakinya begitu saya doain, Pak ya kan kakinya itu maaf kata gula ya, ya Bu ya busuk. Begitu didoain itu bisa keluar belatung. Aduh, Aduh, saya sampai oh Tuhan darah Yesus. Nah dia tiap malam nggak bisa tidur karena katanya kayak dikejar-kejar sama ada makhluk halus. Begitu saya layani itu Bu, akhir hidupnya pokoknya di akhir hidupnya itu badannya udah dipulangin sama rumah sakit. Karena rumah sakit udah lepas tangan itu tinggal daging pembungkus tulang. Udah nggak bisa ngomong sama kayak tadi kata siapa tadi, udah nggak bisa minum air putih aja dia udah nggak bisa tenggak. Tapi Iya. begitu saya doain Bu, saya doain dia bisa makan 1 regal sama 2 sendok air putih. Terus saya pimpin deklarasi terima Yesus, tapi saya nggak ada pikiran untuk baptis gitu ya. Saya merasa nggak ke situ gitu, pikiran saya salah juga ya. Tapi setelah saya layani, saya doain, saya pulang ke rumah, kata anaknya, udah ya mama udah pulang, katanya. Oh ya udahlah nggak apa-apa, yang penting jiwa rohnya selamat, saya bilang gitu. Amin. Itu aja sih Bu, pengalaman melayani Tuhan itu ya kadang-kadang saya jujur ya baru sekali lihat badannya orang tua itu tinggal tulang-tulang aja gitu, tinggal udah kayak dagingnya itu udah nemplok ke tulang aja. Pipinya semua mukanya udah habis tapi nggak meninggal gitu loh Bu, udah sengsara banget, udah dipulangin rumah sakit anaknya udah aduh cepat mati kayak ini nggak mati-mati gitu. Tapi begitu didoain terima Yesus bla 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 dia makan regal minum air putih 2 sendok dan dia pulang. Wow. Itu aja sih Bu. Tuhan Yesus berkati. Amin, semangat. Ya, terima kasih. Terima kasih buat semua yang sudah sharing bahwa itu adalah pengalaman iman kita di dalam pelayanan kita dan itu bukan doktrin atau dogma ya. Jadi pengalaman seseorang berbeda dengan pengalaman yang lain. Tetapi yang pasti bahwa kita punya Tuhan yang sama, Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat kita. Ada lagi kah? Saya baru lihat-lihat ternyata. Saya responi dulu. Oh ya, silakan Bu Silvi. Jadi bukan ya mau bilang bukan pengalaman, tapi kita sedang menyaksikan bagaimana orang dikuasai oleh Roh Kudus melayani. Tidak perlu dia pendeta besar. Isinya itu sebetulnya Ibu Erni. Ya, bukan pengalaman ya. Ya di pengalaman sih iya, tapi Ibu Erni sedang menyaksikan kuasanya. Bahwa dia bukan tahun itu saya rasa dia bukan siapa-siapa, tapi ada kuat kuasa Roh Kudus. Ya. Iya, Kalau ini kita 10 pegang dogma nggak bakal tahun yang keluar lalu, itu Kak penyakit Silvi. perdukunan. Ini 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, udah lama banget itu. Akan Roh Kudus dahsyat, firman banyak, jadi kuasa powerful, ya. Jadi pengalaman tapi yang membesarkan kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan. Amin. Oke, semangat. Ya, Dan semangat. itu memang harus disaksikan. Betul, Bu Silvi. Jadi pengalaman iman bahwa ketika kita berjalan
setiap orang itu pasti beda ya Bu Sylvia. Maksudnya nggak bisa kayak tadi kan Bu Debbie bisa berkata saya kok dikasih hikmat untuk apa baptis, Air, iya. padahal baptisan itu kan sebenarnya ada aturannya. Tapi ya kalau dikasih hikmat nggak boleh kemudian oh besok saya mau kayak Bu Debbie ah. Kalau kita nggak dikasih hikmat kan nggak boleh juga ya Bu Iya. Sylvia. Nah Iya. itu. Nah jadi kita masing-masing harus tetap ada di dalam koridor Allah. Dan pagi ini Amin. masih ada waktu nih. Saya ngeliat ada Pak Jo. Pak Jo, apa kabar? Sudah liburannya sudah usai? Jadi sudah nongol lagi di MGC. Atau Oma Rosye, ada mau bicara ya? Silakan Oma kalau mau bicara. Ya. Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera. Shalom. Shalom. Terima kasih atas pencerahan yang dibawakan oleh Pastor Terusi. Benar-benar meyakinkan kami. Saya juga mempunyai pengalaman. Waktu tahun 86 saya mengajar sekolah minggu. Jadi kalau kami mengaji, Suaranya didekatkan Oma karena kecil. Putus-putus lagi. Ya. langsung putusan. Zaman itu waktu belum ada apartemen. Ada masalah dengan audionya gitu. Ya. Oma Rosya boleh ditutup kameranya supaya suaranya lebih jelas. Boleh? Ya. Waktu itu Kuningan itu zaman dulu itu belum ada apartemen, masih apa kampung-kampung, masih pemukiman umum. Nah saya Masih nggak dengar ya? Dan yang saya kunjungi itu mayoritas Muslim dan banyak anak dan ada keluarga yang anak-anaknya suka ikut sekolah minggu tapi mereka Muslim. Menetes air mata juga ya. Nah, yang saya mau tanya Bu, maaf saya lagi batuk nih. Saya itu kalau berdoa Bu, maksudnya sendiri ya, bukan atau kadang di gereja juga ya. Jadi ya biasa aja gitu. Tapi kadang berdoa kita sampai nangis-nangis gitu. Nah, sebenarnya perbedaannya apa? Apakah waktu kita nggak nangis Tuhan tidak hadir? Kalau nangis-nangis Bu. Terus kalau di gereja ya mungkin meneteskan air mata lah. Ini tadi juga saya dengar Ibu meneteskan mata saya. Nah kira-kira pandangan Ibu bagaimana Bu Sylvie? Terima kasih Bu. Oke. Haleluya. Jawab Amin. ya. Ya. Jadi sebetulnya ukuran air mata itu bukan standar kita dijamah atau tidak Pak Edi ya. Karena kalau nggak keluar air mata pun bukan nggak lebih rohani, karena jamahan Tuhan itu manifestasinya beda-beda. Jadi jangan merasa bahwa kalau kita nggak keluar air mata, aduh kayaknya Roh Kudus nggak masuk di kita tuh, nggak. Jadi relax aja Pak, mau nangis nggak mau nangis, tetap ada jamahan kuasa Roh Kudus, ya. Kalau tadi yang saya cerita di rumah sakit, orang yang ditumpang tangan anaknya, mamanya yang keluar ingus air mata ya, itu akbar banget ya, jadi wow banget gitu ya. Karena kalau ya saya boleh saksikan ya tentang yang saya ngomong tadi itu ya, yang di Diama siapa. Nah, jadi saya lupa tahun berapa, tapi itu kayaknya masih tahun 2002 atau 2003, saya ke Manado, habis pelayanan di salah satu gereja besar dekat Stadion Kelabat, kalau Pak Luki tahu, ada gereja besar di situ, GBI. Kelar di situ saya disuruh ke rumah sakit karena ada pendeta yang sakit, ya. Nah, pendeta itu ruangan rumah sakitnya itu bukan kelas 1, kelas 2, jadi di situ ada 6 orang. Nah, mulailah kita beraksi, Roh Kudus ya, menjamah gitu dengan tim mereka gitu ya, kan saya dari Jakarta waktu itu, nah mereka orang-orang gereja yang gembala soalnya yang sakit. Berdoa apa sampai tiba saat kata-kata kalau ada dosa minta ampun bla bla bla, dan dia dijamah karena dia seorang gembala, jadi dia punya pujian oh haleluya, oh manifestasi gitu Pak Edi ya. Setelah amin, yang saya mau ceritakan setelah amin, itu orang-orang sekitar mau minta didoakan. Saya katakan
Bapak-bapak juga dijamah Tuhan. Ada satu bilang, iya berasa. Orang Manado maksudnya jadi berasa gitu. Ya. Ya, nah, ada satu lagi ya, ini di Amerika, Saudara, California ya. Saya harus saksikan. Jadi jangan, supaya kita tahu pelayanan kita ini akbar. Bukan teori, bukan dogma. Kita sedang memproklamirkan kuasa. Saya nggak ada apa-apa, tapi kuasa itu hebat banget ada di kita dan saudara. Nah, ini di Amerika, ada masih famili suami saya di California, otaknya dikeluarin. Bayangin, kebayang nggak saudara? Otaknya dikeluarin karena banyak penyumbatan dan segala macam. Istrinya, saya bilang begini ke istrinya dan ada beberapa orang ya. Saya bilang mari kita berdoa. Maksudnya mau doa di waiting room situ. Dia bilang, oh di sini ada chapel, kapel gitu ya, di lantai berapa gitu. Kita pergilah di situ. Chapelnya itu nggak besar. Nah di situ ada orang hitam, orang bule, segala orang lagi berdoa lagi apa gitu kan. Nah saya bilang mari, saya nggak bisa berdoa tanpa ada nyanyian gitu kan ya. Jadi saya bilang setengah suara aja, jangan mengganggu orang-orang yang lagi berdoa. Kita nyanyi, Allah kuasa melakukan, setengah suara, segala perkara. Singkat cerita, setelah berdoa, itu bule tinggi besar cewek, ibu-ibu, dia datang cubit pipi saya, saudara. Wow, katanya, mereka merasakan. Padahal kita kan bahasa Indonesia doanya. Amin. Tapi ruangan itu penuh kemuliaan Allah. Mereka bilang, you like angel, katanya. Wih, saya merinding, saudara. Bukan merinding ketakutan. Maksudnya saya merinding, wow, kuasa Tuhan luar biasa. Mereka dijamah Tuhan, padahal mereka sendiri sedang berdoa dengan bahasa mereka masing-masing. Kita bahasa Indonesia, tapi ruangan itu penuh kemuliaan. Dan saudara tahu orang yang dioperasi itu sampai sekarang hidup dan jadi pendeta. Haleluya. Saya nggak ada apa-apa. Pelihara kuasa Allah. Jangan tuntut ilmu tinggi-tinggi nggak ada kuasa. Aduh. Setan nggak takut. Singkat, jelas, padat. Saya kembalikan ke Bunda. Ya, luar biasa, Bu Silvi. Ya, luar biasa. Bu Silvi. Ya. Yes. Tadi saya terkesan dengan kata-kata Bu Silvi, sekolah tinggi-tinggi tapi nggak ada kuasa. Amin. Ya. Ya. Sudah pernah dengar ini bahasa ini saya kutip Tony Daud. CD-nya Tony Daud. Tony Daud punya CD, ada, cari kalau bohong. Saya nggak mungkin bohong, saya sebagai hamba Tuhan. Dia punya kata-kata. Teologi tanpa kuasa Tuhan, tololgia. Itu bahasa dia di CD-nya tahun 2000. Teologi tanpa kuasa Tuhan, tanpa Roh Kudus, tololgia. Ilmu tinggi-tinggi tanpa kuasa. Jadi bego bilang firman sudah bilang. Kepintaran jadi bodoh tanpa kuasa Allah. Oke, Bu? Amin. Ya, amin. Dia dapat gelar doang. Belajar jadi, itu memang kita perlu belajar, tapi kita butuh pertobatan sehingga ada kuasa. Bukan bilang nggak boleh sekolah, harus supaya kita bisa mengenal ilmu Yesus, tapi miliki kuasa Roh Kudus. Amin. 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 Betul sekali, Bu Silvi. Jadi sekolah itu supaya kita dapat pengetahuan, tetapi kuasa Tuhan supaya pengetahuan itu bisa kita pakai benar-benar di dalam pelayanan Tuhan. Amin. Itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih Bu Silvi untuk setiap hari Rabu yang luar biasa. Bu Silvi selalu membagikan hal yang luar biasa di dalam kehidupan pelayanan dan menjadikan kita juga terinspirasi untuk terus setia di dalam pelayanan bersama dengan kuasa Tuhan. Ya, saat ini kita akan tutup di dalam doa karena waktu juga. Ini ada permintaan Ibu Peranika, posisi pasiennya ada di mana, Bu? Katanya minta didoakan, pasiennya seorang Muslim. Minta Bu Vera, ada di rumah Bu Vera. ini. Bu Vera. Bu Vera nggak usah ini. Oh, nanti ya, Bu. Oke. Bu Vera, saya anjurkan nggak perlu kami yang mendoakan. Bu Vera penuh kuasa, hanya ngomong. Bapak atau Ibu percaya nggak? Jangan mau tanya agama apa, nggak perlu. Hanya tanya Ibu atau Bapak percaya nggak bahwa Tuhan pencipta langit bumi. Sudah itu aja. Kalau dia yes, lanjut. Kalau nggak, percuma. Amin. Amin. Ya. Lanjutkan. Ibu ada kuasa. Hanya tanya, percaya nggak pencipta langit bumi? Kalau dia percaya lanjut, kalau enggak percuma. Bu Vera mau teriak-teriak sampai
Manado bilang keluar lidah anak percuma juga. Kalau dia tidak percaya buat apa? Ya, Betul, betul. saya begitu pelayanan. Dan Tuhan hargai itu. Ya, betul. Yang menolak, kita ngapain paksa? Dia sudah tolak. Bukan tolak kita, tolak Yesus. Tanya, dia percaya apa kagak sama Tuhan? Pencipta langit bumi. Karena Tuhan itu bukan pemilik orang Kristen saja. Semua, termasuk dia. Yes. Semua. Amin. Itu. Jangan bawa agama. Agama kita masih banyak yang antre ke neraka, tahu? Agama ya, Bu. Betul. Ya, jadi Bu Pera, Bu Pera sudah Belok ya. diteguhkan oleh Bu Iya, Silvi. soalnya saya lihat kondisinya itu kan kalau kemarin itu masih mau makan, terus ndak ada bengkak kedua Ya. kakinya. Ini sama sekali tidur udah tidak bisa katanya karena ada sesak, timbul sesak. Ibunya pucat. Saya kan Oke. kenal lama dengan ibu Itulah ini tugasnya, tugas karena dia dari Bu kader Vera. posyandu dulu, Bu. Dia. Bu Vera, Nah, Bu dia Vera. menderita Bu Vera. sakit gula Vera. udah beberapa tahun ini. Bu 2 Vera. tahun, selama 2 tahun. Bu Vera Nah, diam. ini Bu Vera diam. Bu udah Pera. 2 hari Bu Vera. terakhir Bu inilah. Vera diam Kita nggak dulu. perlu Bu dengar Vera diam. itunya, Bu Vera. Kita nggak perlu dengar itunya. Saya kemarin begitu. Saya nggak mau dengar riwayat ini dan itu. Buang waktu. Kalau dia sudah nggak bisa ngomong, dia bisa dengar. Ngomong ke telinganya. Tuhan Yesus sayang kamu. Cukup. Ya. Itu Jadi Bu berkuasa. Pera, Bu Silvi menguatkan bahwa Bu Pera mendapatkan kuasa dari Tuhan dan Bu Vera Ya, bisa nggak mendoakan. perlu. Tidak perlu orang Nggak lain perlu. yang mendoakan. Telinganya masih bisa mendengar. Bisik, Tuhan Yesus mengasihimu. Itu saja, itu udah powerful. Amin, Bu Vera. Nggak usah panjang lebar. Roh Kudus itu singkat, jelas, padat. Tokcer. Ya. Amin, Bu Vera. Amin. Ya, Sudah ya Bu semangat. Vera? Ya, Amin, kita akan tutup. makasih Bu Silvi. Ya, Mantap. mantap. Nggak Kita susah akan pelayanan, asal kita kudus. Itu poinnya. Asal kita kudus. Satu kali lagi. Asal kita kudus. Jangan kudis. Poinnya di situ. Ya, karena waktu juga sudah selesai semuanya, kita akan tutup di dalam doa. Boleh minta Pak Seru. Johan, boleh minta Pak Johan Untung yang tutup dalam doa penutup dan doa Bapa kami dan doa berkat oleh Ibu Silvi. Oke. Silakan. Ya. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami hanya mau berkata pagi ini terima kasih kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Karena Engkau yang telah memilih kami dan Engkau memakai kami dengan cara Tuhan. Kami nggak meminta apa-apa pada pagi hari ini. Kami hanya berkata, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami anak-anak-Mu yang ada di ruangan Zoom ini. Tuhan, Engkau tahu setiap kehidupan kami. Kami mau menyenangkan Engkau. Kami mau memuliakan Engkau. Kami mau bersyukur. Kami mau berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan, semua karena Tuhan. Itu sebabnya tak henti-hentinya sekali lagi. Semua kami yang ada di Zoom ini, kami nggak minta apa-apa pagi ini. Kami hanya mau berkata terima kasih, bersyukur kepada Tuhan buat semua dan kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami untuk Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk melayani. Bapa, terima kasih buat kepercayaan yang Allah beri bagi kami semua hamba-hamba-Mu. Terima kasih buat kuasa yang Tuhan beri kepada kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kami Yesus Kristus, kami persembahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu dengan ucapan syukur kami kepada Allah yang hidup, yang menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami kembalikan ucapan syukur kami sekali lagi, karena Tuhanlah kami hidup sampai hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Kami mengakhiri ibadah kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita mengangkat tangan kita, memohon berkat Tuhan turun atas kita. Roh yang dari atas turun atas setiap kita pagi hari ini. Biarlah masuk keluar kami diberkati Tuhan. Pelayanan kami diberkati Tuhan. Rumah tangga diberkati Tuhan. Dan apa saja yang kami buat berhasil, beruntung, dan keadaannya baik. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Yesus Kristus. Sampai Tuhan datang kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. God bless you all. Thank you Kakak Silvi. Luar biasa. Yesus luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin, Bu.